Udah Pak, udah Ya. kelihatan. Oke, baik. Ntar. Doli, kamu di kampus ya, Doli? Iya, Pak. Apa, kuliah luring ya? Gimana? Anda bisa kuliah luring? Kebetulan kami tadi masuk klinik hukum perdata, Pak. Memang jumlah Oh. mahasiswanya juga dikit, 18 orang. Oh, klinik ya? Oh ya. Sama siapa klinik hukum perdata? Bu Maria sama Pak Husni, Pak. Oh iya ya. Oh, yang di DPF ya? Iya. Oh iya ya. Oke. Ini belum saya sampaikan materinya? Belum? Belum. Belum Pak, kemarin buku 2 membahas soal tanah Pak. Kalau buku Oh, ini belum ya? Ah, itu belum Pak. Belum ya. Oke. Sebentar. Oke, baik. Kita mulai ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Kita lanjut lagi ya kuliah perkembangan hukum perdata kita. Ini hari ini pertemuan ke-13 ya? Masih 12 Pak, Senin depan 13. Oh, 12 ya. Oke, baik. Pertemuan ke-12. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita terkait dengan jaminan kebendaan. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah saya singgung beberapa poin-poinnya dalam beberapa perkuliahan sebelumnya, karena memang ini relate satu sama lain, karena memang jaminan kebendaan ini dalam utang piutang ya, kita bicara dalam lingkup sempitnya dulu, utang piutang hari ini, nanti minggu depan kita bahas lagi dalam bentuk lain, tapi tetap juga berbagai bentuk jaminan. Bentuk-bentuk jaminan sudah belum ya? Jaminan perorangan, jaminan perusahaan, udah belum? Kita bahas. Belum Udah Pak, belum? belum. Jaminan belum Pak. Belum ada Pak jaminan Pak. Iya. Perorangan, perusahaan, personal garanti, corporate garanti, debt garanti, belum ada ya? Belum Pak. Belum ada Pak. Oke. Nah, hari ini kita bahas terkait dengan jaminan kebendaan dalam hutang piutang dulu. Nah, materi ini sebenarnya nggak susah-susah amat, simple bahkan. Tapi ini ternyata materinya dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia bisnis, ini ternyata sangat penting. Apalagi jaminan kebendaan dalam utang piutang. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan 4 jenis jaminan kebendaan dalam utang piutang, yaitu ada gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau nanya dulu. Kenapa jaminan itu penting? Why collateral is important? Apa pentingnya jaminan dalam hutang piutang? Kira-kira kenapa? Apa pentingnya ini? Sehingga pembuat undang-undang memasukkan atau membuatnya ini dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan KUH Perdata dan undang-undang hak tanggungan, undang-undang fidusia. Kenapa? Kok sampai segitunya ada pengaturan terkait dengan jaminan dalam utang piutang ini? Sebelum kita bahas sampai situ, ini mungkin saya yakin harusnya kalau Anda pernah belajar mata kuliah hukum perdata 2, itu sudah duduk sebenarnya. Kenapa kira-kira? Izin Pak. Ya. Jaminan itu ada untuk memberikan keutuhan kepercayaan itu Pak, dari kreditur kreditur kepada dari debitur kepada kreditur gitu Pak. Jadi untuk kayak supaya trust-nya itu lebih besar gitu terhadap orang yang
berutang dan menjaminkan sesuatu gitu supaya dia dikasih utang gitu Pak. Dikasih ya gitu Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kira-kira kenapa ya? Kok harus di apa namanya sampai ada diatur seperti ini oleh pembuat peraturan perundang-undangan? Izin menjawab, Pak. Ya, Izin penjawab. ya. Siapa tadi yang pertama tadi? Saya, Pak. Silakan. Menurut saya pentingnya adanya jaminan ini untuk memberikan kepastian kepada pemberi hutang agar memberikan kepastian pada pemberi hutang bahwa yang menghutang ini akan membayar hutangnya, Pak. Hutangnya, Pak. Begitu aja, Pak. Oke, yang lain? Tadi satu lagi, apa lagi? Sama Pak sebenarnya, cuman ingin menambahkan Pak mungkin untuk memberikan jaminan ya Pak kepada si pemberi hutang kepada yang sama yang berhutang untuk menjamin bendanya Pak ataupun lainnya Pak. Oke. Simpelnya begini. Kalau kamu ngasih pinjam duit sama orang, kamu apa yang kamu inginkan? Terlepas ya ada bunga, ada segala macam gitu kan. Tapi hal yang paling urgent apa? Apa hal yang paling urgent? Boronya mungkin Pak, nggak apanya, pertinggalnya atau Ya, oke, borotoh jaminan gitu kan. Oke. Maksud saya, apa hal yang paling basic sekali? Dia ada utang. Kamu pengen apa dari situ? uangnya kembali Pak. Dia bayar, ya. Dia bayar utangnya. Uangmu balik, kan gitu kan. Itu yang terpenting. Terlepas nanti ada bunga segala macam, ya itu ikutannya, ya kan. Nanti besok kan di auto dari kalkulasikan. Ku pinjamkan segini, kau balikkan segini ya. Terlepas ya itu mungkin dalam agama tertentu dianggap haram karena riba. Mungkin ya jadi kita nggak usah bicara itu. Kita anggap itu hutang. Kita bicara hutangnya. Nah, tentu setiap orang yang meminjamkan duit sama orang lain pengen duitnya balik, pengen utangnya dibayar, kan begitu. Nah, untuk menjamin itu ternyata kalau kita ngasih duit gitu aja, ngasih pinjaman sama orang, ya kan, belum tentu orang itu patuh membayar. Misal dia berutang, pinjam 100 juta gitu. Janjinya kapan dibalik bulan depan? Bulan depan kubalikkan 120. Ternyata bulan depan nggak balik. Atau lari orangnya. Ya kan? Tentu hal ini bisa merugikan siapa? Merugikan si kreditur. Untuk mencegah hal tersebut, makanya pembuat undang-undang membuat ketentuan bahwa dalam utang piutang boleh ditambahkan di situ adanya jaminan kebendaan untuk apa? Menjamin bahwa si debitur bakal membayar hutangnya kepada si kreditur. Itu yang dibutuhkan. Bagaimana Pak cara menjaminnya? Maka harus ada apakah itu barang, apakah itu ada orang yang penjamin, dan sebagainya. Nah, kita hari ini berbicara tentang barang dulu sebagai jaminan utang piutang. Berbicara mengenai benda sebagai jaminan utang piutang, ya kan? Maka ada suatu benda yang kemudian dia dibebankan penjaminan tertentu, apakah itu gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, tergantung pada jenis benda yang dijadikan sebagai jaminan utang piutang tadi. Di mana kalau seandainya si debitur tidak membayar atau prestasi untuk membayar utangnya kepada kreditur, maka kreditur dapat menjual benda jaminan itu kepada melalui proses lelang, ya kan? Di mana hasil penjualan tadi itulah akan digunakan sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur. Sudah? Pak, kalau misalnya ada lebihnya Pak, uang hasil penjualan, misalnya utang dia 100 juta, kita jual asetnya, lakunya 150 juta Pak. Ya kan? Kan kalau seandainya kita gunakan hasil penjualan itu untuk bayar utang, sisa 50 juta. 50 juta itu kemana Pak? Kemana? Dikemanain? Diambil semua sama kreditur atau bagaimana? Dikembalikan kepada debitur, karena itu hak debitur sudah. Seperti itu. Itulah mekanisme
apa namanya secara umum mekanisme jaminan kebendaan dalam utang piutang. Nah, lantas sekarang kita akan membahas satu persatu detailnya mengenai bentuk-bentuk jaminan kebendaan tadi itu. Kenapa? Ada 4 bentuk jaminan kebendaan dalam utang piutang dalam rezim peraturan perundang-undangan Indonesia. Ada yang diatur dalam KUH Perdata, ada yang diatur di luar KUH Perdata. Kalau udah diatur dalam KUH Perdata, itulah ada namanya gadai dan hipotek. Sedangkan kalau dia diatur di luar KUH Perdata, itu namanya fidusia dan hak tanggungan. Pak, kapan dipakai gadai? Kapan dipakai fidusia? Kapan dipakai hipotek dan HT? Nah, disinilah pentingnya kamu belajar ilmu apa namanya materi terkait jaminan kebendaan dalam utang piutang supaya kamu tahu kalau ada orang minjem duit menjadi debitur, kemudian benda yang dijaminkannya, misalnya mobil, mau pakai apa jaminannya? Pakai gadai kah, fidusia kah, HT kah, atau hipotek? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, berbicara terkait dengan keempat jenis bentuk jaminan kebendaan dalam utang piutang ini, masing-masing jaminan kebendaan tersebut memiliki objeknya tersendiri. Saya contohkan misalnya, gadai itu objeknya terkhusus pada apa? Gadai terkhusus pada benda bergerak. Fidusia juga terkhusus pada benda bergerak. Ya, atau kalau kita refer ke materi hukum benda di semester 4, ada namanya movable things and immovable things. Movable itu adalah benda yang bergerak. Itulah kalau seandainya dijadikan sebagai jaminan utang piutang, maka lembaganya bisa dipakai gadai, bisa juga fidusia, seperti itu. Kedua, ada hipotek. Hipotek dan HT. Hipotek objeknya apa? Objeknya adalah benda tidak bergerak. Dulu sebelum ada undang-undang hak tanggungan, tanah juga merupakan objek dari hipotek. Jadi kalau kamu minjem duit ke orang atau ke bank, terus kamu jadiin sertifikat tanah rumahmu sebagai jaminan utang, dulu sebelum ada undang-undang HT itu, maka tanahmu dibebankan hipotek. Namun setelah keluarnya undang-undang 4 tahun 96, ya kan, maka jaminan jika tanah dijadikan sebagai jaminan kebendaan dalam utang piutang, maka pembebanannya hanya menggunakan yang namanya hak tanggungan, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Pak, tadi benda bergerak atau movable things bisa dibebankan dengan menggunakan gadai dan fidusia. Kenapa pembuat undang-undang ini terlalu boros membuat ketentuan? Kenapa benda bergerak bisa dipakai dua-dua? Kenapa nggak satu lembaga aja? Kira-kira Anda bisa jelasin nggak kira-kira? Kenapa dalam rezim peraturan perundang-undangan tentang jaminan kebendaan dalam utang piutang, benda bergerak itu bisa dijaminkan dengan 2 mekanisme, yaitu gadai dan fidusia. Apa bedanya? Ini yang harus dicatat. Pengaturan gadai ada dalam KUH Perdata. Gadai objeknya benda bergerak. Fidusia pengaturan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Objeknya juga benda bergerak. Lalu di mana bedanya? Kalau dalam gadai, selama proses utang piutang berlangsung, selama debitur belum melunasi hutangnya kepada kreditur, maka benda yang menjadi objek gadai itu berada di bawah kekuasaan kreditur. Jadi misalnya gini, kalau kamu kamu ini keluar simpang kampus belok kanan ke arah Padang Bulan terus sampai Pasar 3, itu kan banyak tuh kiri kanan gadai itu kan. Nah, misal kamu ini nggak ada duit bulan tua nih, kamu gadaikan laptop kamu sama ke tempat gadai di situ, ya kan? Kamu gadaikan laptop itu 1 juta gitu misalnya. Nah, kamu selama belum melunasi hutangmu ke pusat gadai tadi, ke tempat gadai tadi, ya, maka selama kamu belum melunasi, laptopmu masih di tangan mereka, di tangan si penerima gadai, ya kan? Sedangkan kalau dalam fidusia, ya kan, benda yang menjadi objek jaminan tadi berada di bawah kekuasaan debitur. Kalau digadai, objek jaminan utang tadi, misalnya kayak mobil, laptop, emas dan sebagainya, itu selama proses utang piutang berjalan dan belum lunas utang piutangnya, barang ada di tangan kreditur. Sedangkan kalau fidusia,
barang yang menjadi objek jaminan ada di tangan debitur. Loh Pak, enak kali lah Pak dalam fidusia Pak. Di fidusia bisa aja ini apa namanya si debitur yang berutang yang belum bayar utangnya udah bisa pakai barang-barang ini dijadikan jaminan utang tadi Pak. Itu gimana? Lalu apa yang menjadi pegangan dari si kreditur dalam jaminan fidusia? Kalau dalam gadai fisik benda itulah yang dijadikan sebagai jaminannya. Makanya selama proses gadai, benda tadi berada di bawah kekuasaan kreditur. Sedangkan dalam fidusia yang menjadi objek jaminannya adalah hak kepemilikan atas benda tersebut. Contohnya apa? Misal, kamu beli mobil, ya kan? Kredit. Kan pasti kan, tapi kamu bayar cicilannya itu ke perusahaan leasing gitu. Misal yang perusahaan finance gitu kan. Nah, apa namanya? Kamu beli mobil melalui mobil baru tapi melalui finance, maka apa namanya? Mobilnya itu udah bisa kamu pakai. Mobilnya bisa kamu pakai. Tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kamu jual, nggak bisa kamu gadaikan dan sebagainya. Kamu cuma bisa pakai aja. Kenapa? Karena BPKB-nya yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan tadi bukan ada di tanganmu, tapi berada di bawah kekuasaan siapa? Perusahaan finance selaku kreditur. Pak, kenapa ada fidusia, Pak? Kok bisa ada seperti ini, Pak? Nah, lahirnya fidusia ini, ya, lahirnya fidusia ini merupakan perkembangan dalam dunia bisnis. Ini juga masuk dalam perkembangan umrah juga, dan juga dalam dunia bisnis. Kenapa? Logikanya begini. Kalau kamu adalah seorang pengusaha rental mobil, misalnya pengusaha lah kamu ini kan, kalau kamu mau berusaha, terus apa namanya, kamu harus mau usaha rental nih, tapi kamu harus beli mobilnya cash, nggak ada duitmu. Tapi dengan mekanisme fidusia ini, kamu bisa beli mobil secara mencicil. Fisik mobil kamu bisa berdayakan selama masa cicilan, ya kan? Kamu bisa operasionalkan mobil-mobil tadi, sembari kamu membayar cicilan sampai cicilannya lunas. Ketika cicilan sudah lunas, maka BPKB-nya akan diserahkan kepada kamu sebagai pemiliknya. Seperti itu. Kehadiran fidusia ini lebih kepada agar mendorong para pelaku usaha bisa apa namanya tetap menjalankan usahanya walaupun modalnya terbatas. Seperti itu. Kenapa? Ya kalau seandainya misalnya skemanya pakai gadai, ya kan, kamu apa namanya barang tadi fisiknya ada di kreditur, ya kamu ngapain mencicil mobil kalau gitu nggak bisa kamu berdayakan. Makanya untuk mengakomodir hal tersebut dibuatlah lahirlah undang-undang fidusia yang dia mengakomodir kepentingan dunia usaha khususnya terkait dengan dunia bisnis finance tentang pembiayaan. Itu kalau kamu beli mobil secara leasing dan sebagainya, dia menggunakan skema seperti itu. Nah, lalu apa lagi bedanya? Ini tadi yang kedua, dalam gadai barang ada di si kreditur, sedangkan dalam fidusia barang ada si debitur, ada pada debitur. Lalu dalam gadai ada hak preferensi dalam pelunasan utang. Kalau seandainya debitur pilot, maka dia akan menjadi kreditor separatis. Tapi tidak hanya dalam gadai, fidusia juga dan berbagai jaminan kepadan dalam utang piutang, baik itu gadai, fidusia, hipotek, tanggungan. Kalau debitur itu pilot, kalau dia pilot kan berarti dikenakan sita umum oleh kurator. Debitur tidak lagi berkuasa atas hartanya. Kenapa? Yang berkuasa atas hartanya setelah debitur itu dinyatakan pilot adalah kurator. Lalu bagaimana seandainya kurator lalu bagaimana dalam kondisi tersebut kreditur separatis atau kreditur pemegang jaminan kebendaan dia tidak terkena dampak apapun dari utang piutang tadi. Dia tidak terkena dampak apapun dari utang piutang tersebut. Kenapa ya? Dia bisa mengeksekusi sendiri tanpa harus ikut rapat-rapat kreditur. Kenapa? Karena dia pemegang jaminan kebendaan. Dia dapat mengeksekusi sendiri. Debitur nggak bisa bayar lagi. Udah saya lelang ini asetnya. Saya jual ini hartanya. Ya kan? Ketika sudah laku, ya udah hasil penjualan itu akan saya gunakan sebagai pelunasan utang. Kalau ada sisa saya kembalikan kepada kurator. Itu dia kalau dalam kepilitan. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, itu kalau dia dalam kepalitan, artinya kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan dia tidak akan terkena dampak dari putusan pilot. Karena apa? Karena dia bisa mengeksekusi sendiri jaminan aset atau barang yang dijadikan sebagai jaminan utang piutang tadi. Itulah enaknya kalau sebagai kreditur separatis. Kalau kita ngasih minjem orang, ngasih ngutangin orang, ya kan, tapi ada jaminan kebendaannya, ya kita mau dia kayak manapun nggak worries. Kenapa? Ya kita pegang barang dia, nggak bisa dia bayar atau ada niat jahat dia, ya kita bisa eksekusi barang tadi seperti itu. Nah, lalu apa aja bedanya lagi? Dalam gadai, objeknya benda bergerak bisa berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan fidusia apa aja? Ada benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, ada juga benda tidak bergerak. Yang ini benda tidak bergerak dalam hal ini benda tidak bergerak yang dia masuk dalam ketentuan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Jaminan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu apa? Benda yang tidak dibebani hak tanggungan atau hipotek atau bangunan di atas tanah milik orang lain. Nah, itu salah satu, hanya itu saja benda tidak bergerak yang dapat dikenakan atau dapat dibebankan jaminan fidusia dalam utang piutang. Lalu kalau gadai, bendanya tidak dapat dibebankan berkali-kali karena kepada kreditor yang berbeda. Kenapa? Karena benda tadi ya tetap dalam penguasaan fisik si kreditur. Tapi kalau dalam fidusia itu benda bisa difidusiakan berkali-kali asalkan tidak melebihi nilai jumlah utangnya tidak melebihi nilai benda yang dijadikan jaminan utang tadi. Lalu kalau seandainya dalam gadai nggak ada pengaturan tentang pendaftaran gadai, ya itu makanya hari ini mungkin gadai ini agak tertinggal, tapi masih sangat walaupun sudah lama tapi masih tetap berlaku dan masih sering juga digunakan khususnya bagi orang-orang yang tidak bankable, maksudnya tidak memperoleh akses ke bank, ya. Kalau seandainya sedangkan di fidusia ada namanya ketentuan terkait dengan pengumuman atau asas publisitas di mana di fidusia tadi itu harus didaftarkan. Jadi misalnya begini, kamu leasing, beli mobil kredit, bayarnya pakai cicilan ke perusahaan finance, ya kan, atau leasing yang kita kenal. Itu kan mobilmu dibebani fidusia. Fidusia itu bisa berlaku kapan? Kalau dia sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kalau enggak, maka fidusia tadi dianggap tidak ada. Nah, lalu kalau gadai hapusnya itu bisa karena barangnya musnah, pelunasan, barangnya dicilang atau dicuri, atau pelepasan secara sukarela oleh kreditur. Sedangkan kalau dalam fidusia, hapusnya fidusia itu karena pelunasan, bisa karena pelepasan secara sukarela, bisa karena juga barangnya musnah. Lalu dalam gadai, itu nggak ada sanksi terkait dengan tidak sanksi pidana, sehingga kalau dia ada penipuan di situ, ada fraud di situ, dia lebih merujuk kepada KUH pidana. Sedangkan kalau dalam undang-undang jaminan fidusia, kalau ada melanggar, ya ada kalau ada dalam undang jaminan fidusia, kalau ada orang, misal kamu nih beli mobil leasing kredit, ya kan, melalui perusahaan finance, kamu mengalihkan benda fidusia tadi ke orang lain, misal kamu pinjemin nih, rupanya dilarikan orang, kamu minjemin ke orang tapi tanpa sepengetahuan perusahaan leasing, kamu bisa dipidana pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Makanya kalau kamu misalnya bisnis rental mobil, tapi mobilmu itu belum lunas, cicilan semua, kredit semua, bisa kamu beli 10 mobil, ya kan? Kamu harus mendapat persetujuan dari perusahaan leasing tadi atau perusahaan jaminan fidusia tadi bahwa kamu diperbolehkan untuk menyewa-nyewakan mobil tadi kepada pihak lain. Supaya apa? Supaya kamu tidak dituntut di kemudian hari dengan menggunakan ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kenapa? Buka undang-undang ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Debitur, ya kan, pemegang barang jaminan fidusia, kalau dia dilarang, ya, dia dilarang mengalihkan, meminjamkan, menghilangkan, menjual barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari
krediturnya. Kalau itu dilakukan, maka debitur bisa diancam pidana penjara kalau saya nggak salah tuh 5 tahun atau 6 tahun gitu. Kamu silakan buka Undang-Undang Jaminan Fidusia ya, pasal 35 atau 36. Nah, itu ada sanksinya dalam fidusia. Pak, kok sampai begitu Pak ya? Kenapa? Karena ingat, dalam fidusia ini mengandung prinsip kepercayaan bahwa kamu dianggap dipercaya untuk menguasai barang yang yang merupakan objek jaminan utang tadi untuk kamu manfaatkan dalam kamu melakukan kegiatan usaha. Maka kamu nggak boleh melakukan fraud di situ. Seperti itu. Kemudian, ini mengenai jaminan mengenai gada dan fidusia. Selanjutnya, ada lagi bentuk penjaminan yang lain, yaitu apa? Hipotek dan hak tanggungan. Kalau hipotek, yang menjadi objeknya itu adalah benda tidak bergerak. Baik itu benda tidak bergerak karena sifatnya, ya kan? Atau benda tidak bergerak karena menurut undang-undang. Sedangkan dalam hak tanggungan, yang menjadi objek dari hak tanggungan ini hanyalah tanah, tidak ada yang lain, ya kan? Nah, lalu kalau dalam hipotek itu sifatnya tidak dapat dibagi-bagi dan mengikat objek objek hipotek maksudnya secara keseluruhan, sedangkan hak tanggungan dia dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecah, sama kayak fidusia tadi. Misal kamu punya tanah nilainya 1 miliar, tapi kamu jadikan sebagai jaminan utang untuk 100 juta, ya kan? Tentunya masih bisa kamu manfaatkan lagi kalau itu di hak tanggungan kan tanahmu itu. Kamu bisa ajukan pinjaman lagi kepada kreditur, ya kan, sampai batas maksimal nilai dari harga tanahmu itu. Seperti itu. Itu kalau di dalam konsep hak tanggungan. Lalu kalau hipotek itu hapusnya bisa karena perikatan pokoknya musnah hapus, atau karena pelepasan hipotek dari kreditur, dan karena penetapan peringkat oleh hakim. Sedangkan kalau dalam hak tanggungan, hapusnya itu berakhirnya karena pertama karena utang yang telah dijamin itu hapus, kedua dilepaskan hak tanggungan tadi oleh pemegang HT, lalu pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dibebani oleh hak tanggungan. Selanjutnya, kalau dalam hipotek, dia memiliki pemeringkatan berdasarkan tanggal pembebanan, tanggal dan proses pembebanan, sedangkan dalam HT ada juga proses pemeringkatannya. Lalu dalam hipotek dan hak tanggungan sama-sama keduanya memiliki hak preferensi. Sama seperti gada dan fidusia juga memiliki hak preferensi dalam hal apa? Dalam hal pelunasan utang kalau seandainya debitur tadi pilot. Itu yang saya bilang. Itulah enaknya kalau kita menjadi kreditur pemegang jaminan kebendaan. Kalau dalam kepalitan posisi kita adalah kreditur separatis atau secure kreditor. Kreditor yang aman. Kenapa? Ya kita bisa jual langsung asetnya kalau dia nggak bisa bayar. Bisa jual. Tapi bukan kita langsung ambil alih memiliki ya, itu tidak boleh. Ingat, kalau seandainya kamu nih, ini misalnya barang nih, ini jadi jaminan fidusia atau dijadikan gadai atau apalah itu. Benda ini dijadikan jaminan utang. Debitornya nggak bisa bayar, bendanya ada sama kamu. Kamu nggak boleh langsung udah aset langsung saya miliki, nggak boleh. Ini harus dijual melalui apa? Lelang umum. Harus dijual di lelang, laku barang ini, uangnya kamu ambil untuk pelunasan hutangmu. Ya kan? Dan sisanya kasih ke debitur kalau ada. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak boleh langsung aset aja dimiliki oleh kreditor barang ini tadi? Kenapa nggak boleh? Udah aset, udahlah langsung aja lah saya untuk apa nih? Untuk saya miliki aja barang jaminan tadi. Toh kan dia nggak bisa bayar utang. Kenapa nggak langsung gitu aja? Kenapa itu dilarang? Ayo, logikanya kira-kira kenapa ya itu dilarang? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya kenapa hal itu dilarang? Karena bisa jadi barang yang digadaikan harganya melebihi dari sisa hutang yang dia punya. Oke, good. Kenapa itu dilarang? Karena seandainya itu misal barang tadi itu nilainya melebihi nilai dari utangnya, itu akan merugikan si debitor. Nah, makanya tidak boleh.
Kenapa? Ya rugilah, kasihan debitornya. Misalnya utangnya cuma 500 juta, benda yang dijaminkan 1 M, tiba-tiba asin aja sama si apa nih, sama si kreditor. Itu kan tidak boleh, itu melanggar hak-hak dari si debitor. Makanya undang-undang melarang kreditor langsung memiliki aset tadi. Kenapa? Karena itu harus dikalkulasi ulang. Apakah memang nilainya sama atau tidak. Dan akan lebih fair kalau seandainya barang tadi dijual dalam bentuk uang, lalu uangnya itulah akan dibagikan. Pertama dibagi untuk pelunasan utang kepada kreditor dan sisanya dikembalikan kepada si debitor, seperti itu. Nah, ini untuk menjunjung prinsip fairness juga, keadilan, seperti itu. Sebentar ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa namanya? Saya lanjutkan lagi. Objek hipotek, ya kan? Apa namanya? Itulah tadi makanya dilarang adanya debitor langsung menguasai dan memiliki sendiri objek jaminan utang piutang tadi. Tidak boleh. Karena itu tadi bisa saja mungkin nilai hutang dengan nilai jaminan itu tidak sebanding. Sehingga kalau seandainya lebih besar nilai benda yang dijaminkan dibandingkan utangnya, maka hal itu tentunya akan mencederai hak-hak dari si debitur, seperti itu. Selanjutnya, objek hipotek dan objek hak tanggungan. Hipotek apa namanya? Objeknya berupa tanah, kapal laut, dan pesawat terbang dan helikopter. Sedangkan objek hak tanggungan itu berupa hak milik, hak guna usaha, rumah susun, ya kan, berikut tanah dan hak bersama serta hak milik atas satuan rumah susun, hak pakai atas tanah negara, hak guna bangunan. Lalu hipotek atas kapal laut didaftarkan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sedangkan hak tanggungan itu didaftarkan di kantor pertanahan. Dan kenapa? Karena dia menyangkut asas publisitas, seperti itu. Sebentar dulu ya. Ini oke, mohon maaf, banyak kali gangguan teknis. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau dia hipotek, apa namanya, dia pendaftarannya
kalau dia kapal laut, ya, kapal laut dengan bobot 20 gross ton, dia didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hubungan Laut. Kalau dia pesawat terbang, dia didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sedangkan kalau dia ada tanah, dia didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional. Timbul pertanyaan, Pak, hipotek benda menjadi objek jaminan benda tidak bergerak. Tapi kenapa Pak ya kapal laut lalu pesawat terbang dan helikopter menjadi objek hipotek? Kan itu benda bergerak. Kenapa ya itu bisa menjadi objek hipotek? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak kira-kira kenapa? Ada yang masih ingat? Kira-kira kenapa? Ini Pak, karena mungkin bobot yang seperti itu dapat dihitung sebagai benda yang tidak bergerak Pak dalam klasifikasinya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Oke, ini kan kalian pasti pernah belajar hukum perdata 2 di semester 4 bahwa seperti saya bilang ada benda-benda itu dapat beberapa klasifikasi benda bergerak dan tidak bergerak. Karena apa benda bergerak dan tidak bergerak? Karena sifatnya bisa berpindah atau tidak. Atau kedua karena ketentuan undang-undang. Mesin itu bisa menjadi mesin pabrik itu benda tidak bergerak padahal dia bergerak loh. Kenapa mesin pabrik menjadi benda tidak bergerak? Karena dia lengket di tanah. Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan pabrik, maka benda tidak bergerak. Kapal dengan bobot lebih dari 20 gross ton itu masuk benda tidak bergerak. Makanya kalau dia mau dijadikan jaminan utang, maka dihipotekkanlah dia. Sedangkan kapal-kapal yang bobotnya kurang dari 20 gross ton, maka kalau dia dijadikan jaminan utang, dia pakai fidusia atau gadai. Sama halnya dengan pesawat terbang dan helikopter. Dengan bobot tertentu, kalau sama seperti yang saya bilang tadi di kapal juga, kalau bobotnya lebih dari 20 GT, lebih atau setara dengan itu, maka benda tidak bergerak. Sedangkan kurang dari itu menjadi benda bergerak. Nah, itu yang harus kalian pahami di sini. Maka saya bilang, ini materinya, ini relate sama materi-materi sebelumnya. Sehingga kalau materi-materi sebelumnya kalian belum duduk, ya kalian bingung-bingung jadinya. Seperti itu. Maka kalian harus ulang-ulang lagi baca materi-materi di semester 3 dan 4. Karena itu mulai membahas tentang hukum perdata. Termasuk semester 1 dan 2. Nah, lalu terkait dengan keempat jenis jaminan utang piutang ini, ya, dia merupakan perjanjian asesoir, yaitu apa? Perjanjian turunan, di mana nggak mungkin ada gadai, nggak mungkin lahir hipotek, fidusia dan hak tanggungan kalau seandainya perjanjian pokok atau perjanjian utang itu nggak ada. Nggak ada utang piutang, nggak mungkin ada jaminan kebendaan ini. Sehingga kalau utang pokoknya ini perjanjian utang pokoknya ini batal, maka ini pun ikut batal. Seperti itu. Ini namanya perjanjian asesoir atau turunan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur terkait dengan hutang piutang yang mereka adakan. Nah, perjanjian turunan ini atau lanjutan dari perjanjian pokok ini hanya akan ada kalau perjanjian pokoknya ada. Kalau perjanjian pokok nggak ada, ini pasti otomatis tidak ada. Sehingga tidak mungkin, kadang-kadang ada muncul nih, dibilang rumah kita, ini paling sering nih, tiba-tiba rumahmu dikatakan udah diagunkan ke bank, ya kan? Entah siapa yang mengagunkan ke bank gitu, digugatlah kepemilikan rumahmu. Padahal kamu merasa nggak pernah menandatangani perjanjian utang piutang sama siapapun gitu kan? Nah itu tentunya sering terjadi kadang-kadang, entah dari mana lah caranya, bisa aja seperti itu. Tapi dalam praktik itu sering muncul gitu. Tiba-tiba kita digugat orang karena dibilang rumah kita udah diagunkan ke bank, disita bank dan sebagainya. Padahal kita sama sekali tidak pernah merasa menjaminkan sertifikat rumah kita itu ke bank manapun seperti itu. Nah, ini tadi turunannya ini kalau dia fidusia ada namanya bentuk sertifikat fidusia, kalau gadai akta gadai, hipotek akta hipotek,
Kalau hak tanggungan dia sertifikat hak tanggungan seperti itu. Kalau satu lagi, kalau ini sertifikat fidusia ini dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Kalau sertifikat HT ini dikeluarkan oleh BPN. Kalau akta gadai atau hipotek ini dibuat, kalau dia gadai dari notaris, kalau akta hipotek ini bisa dari pejabat yang ditunjuk, misalnya Direktorat Jenderal Hubungan Perhubungan Laut, Perhubungan Darat, atau bahkan notaris, dalam bentuk akta notaris juga seperti itu. Nah, bisa nggak kira-kira memohonkan pembatalan akta gadai, fidusia, hak tanggungan, dan sebagainya tanpa menyebutkan pokok atau perjanjian pokok dalam posita gugatan? Dan kalau seandainya, bagaimana kreditur pemegang jaminan berhadapan dengan piutang negara atau pajak dan piutang BUMN? Nah, kalau seandainya ini kita mengkaji kepada hukum acara, itu pertanyaan pertama, kita kaji dalam materi hukum acara perdata yang pernah dipelajari di semester 5 dulu. Dalam membuat gugatan harus diuraikan secara cermat, harus jelas juga dan lengkap, dan harus sesuai posita dan juga petitumnya. Maka kalau kamu mengajukan gugatan pembatalan akta gadai, hipotek fidusia dan sebagainya itu tanpa menyebutkan perjanjian pokoknya, maka gugatanmu bisa menjadi NO. Termasuk juga kamu menggugat atas dasar adanya akta fidusia, gadai, hipotek dan sebagainya tanpa menyebutkan juga perjanjian pokok, maka gugatanmu itu bisa NO seperti itu, atau need on club atau tidak dapat diterima seperti itu. Lalu kayak mana kreditor pemegang jaminan berhadapan dengan piutang negara? Nah, di sini pemegang jaminan kalau dia berhadapan dengan piutang negara, maka piutang negara dalam hal ini pajak itu yang harus, dan atau piutang BUMN itu harus didahulukan. Kenapa? Karena dalam kepalitan misalnya itu preferen Pak ya. Preferen. Ada Yes. preferensi dari piutang-piutang tersebut, sama termasuk juga upah buruh dan sebagainya. Namun dalam beberapa praktek ini nggak berlaku. Kenapa ya? Orang dapat ini bukan nggak berlaku, tapi selalu kalah cepat dengan kreditur separatis. Kenapa ya? Iya, dia pemegang jaminan. Begitu dia udah tahu, wah pahit kawan ini nggak bisa bayar, langsung dijualnya. Uang hasil penjualan udah diambil, tinggal dibalikkan. Nah, ini sisanya dibalikkan ke kurator. Ya akhirnya apa? Kalah cepat. Seperti itu. Dan memang kalau menurut pandangan saya sih, alangkah memang seharusnya idealnya seperti itu. Walaupun piutang negara dan BUMN pajak dan sebagainya memiliki hak preferensi, tapi kita harus menghargai juga kreditur separatis yang menurut undang-undang juga memiliki hak untuk didahulukan. Gitu. Dan bukan hak untuk dilakukan, tapi hak untuk menjual sendiri barang-barang yang dijadikan jaminan utang oleh si debitur kepada dirinya, seperti itu. Selanjutnya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ingin bertanya Pak? Ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai tentang jaminan fidusia tadi Pak. Yang mana tadi itu kan di slide ada hapusnya fidusia, salah satunya itu karena barangnya musnah. Nah, kalau barangnya musnah apakah harus dilunaskan pembayarannya oleh kreditur atau langsung dikenakan pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia tadi Pak? Oke. Musnahnya karena apa dulu? Misalnya, kamu ada orang beli mobil, ya kan? Tahu-tahu mobilnya itu mobilnya leasing fidusia katakannya gitu kan. Tiba-tiba tengah jalan terbakar gitu kan, hangus lah mobilnya karena korslet gitu kan. Lantas bagaimana? Barangnya kan musnah.
perusahaan leasing juga nggak polos-polos amat. Makanya dalam leasing tadi pasti kendaraanmu diasuransikan. Jadi mau guling-guling kayak kendaraanmu, mau kebakar kayak atau musnah pun itu akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Lantas bagaimana Pak? Apakah saya lunas Pak itunya? Enggak, kamu ulang bayar cicilannya. Biasanya ada di perjanjian seperti itu. Perusahaan fidusia juga nggak mau polos-polos amat, bakal dibuat ketentuannya kalau seandainya terjadi apa-apa gitu kan, maka di cover perusahaan asuransi dan kamu harus melanjutkan pembayaran cicilan tadi. Nah, mulai kapan kamu melanjutkan pembayaran cicilan? Lihat tergantung pada perjanjian kreditnya. Apakah mulai dari awal lagi, misalnya cicilan pertama, atau meneruskan cicilan yang sudah terbayar, misalnya kamu udah bayar 50% cicilannya, sisa 50% lagi, kamu lanjut dari situ. Bisa seperti itu gitu. Itu dia biasanya ya dalam praktek leasing kendaraan bermotor seperti itu. Itu dia. Jelas? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada hal yang terbaru dalam jaminan kebendaan ini, salah khususnya terkait dengan fidusia. Di mana pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu ada perubahan besar mengenai eksekusi jaminan fidusia ini. Ini sebenarnya sudah pernah saya tampilkan di channel YouTube saya, channel Kombu Hukum. Nanti silakan kalian buka. Di situ karena saya posting seperti itu, banyak debt collector marah-marah. Kenapa? Ya memang ketentuan pasal putusan MK nomor 18 ini bagi sebagian orang, khususnya debt collector, profesinya bakal loss. Kenapa? Bakal tergantikan dengan posisi jurusita di pengadilan. Kenapa seperti itu? Jadi begini, dulu kalau kita mau eksekusi jaminan fidusia, kalau kamu nggak bayar, kan sering nih kejadian, kamu nyicil mobil leasing, ya kan, di melalui fidusia itu, terus dengan skema fidusia, terus kamu nggak bayar cicilan, di SP1 nggak kamu tanggapi, SP2 nggak, SP3 nggak, langsung kemudian ditarik sama debt collector, ya kan. Kadang-kadang dalam proses penarikannya ini menggunakan kekerasan. Ada bahkan yang debitur dipukuli lah, atau lagi tiba-tiba nyetir di jalan dicegat lalu dirampas gitu kan. Bahkan ada cenderung kepada tindak pidana kekerasan gitu, penganiayaan. Nah, oleh karena itu melihat fakta-fakta tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan uji materi Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kalau di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya kan? Pemohon melalui kuasa hukum menganggap begini, kalau seandainya ada sebuah sertifikat atau surat yang dia dipersamakan seperti putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ya kan? Maka kalau dia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka proses eksekusinya juga harus dilakukan dengan yang sama mekanismenya seperti eksekusi putusan pengadilan yang sudah ingkrah juga. Yaitu apa? Melalui pengajuan permohonan eksekutorial ke pengadilan. Ya kan? Lalu akan ada proses unmanning dan sebagainya. Nah, tapi dalam praktek tidak. Langsung aja main eksekusi sepihak, main rampas aja kendaraannya itu. Dan itu nggak boleh. Menurut Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Itu melanggar ketentuan ini sendiri, undang-undang ini sendiri.
Kenapa? Kalau seandainya sertifikat fidusia itu sama kayak putusan pengadilan sudah ingkrah, eksekusinya juga harus sama. Kan seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya ditegaskan MK di sini. Kenapa? Karena selama ini mekanisme eksekusinya itu dilakukan secara sepihak, yang kadang-kadang itu ada kesewenang-wenangan di situ. Kenapa ya? Perusahaan leasing atau perusahaan finance ini menggunakan tenaga-tenaga debt collector yang nggak jarang mereka melakukan kekerasan ke si debitur. Selanjutnya, ini tadi saya bilang undang-undang jaminan fidusia bilang sertifikat fidusia itu setara dengan putusan PN atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau seandainya eksekusi putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, maka prosedurnya ini mengikuti pasal 196 HR. Pasal 196 HR mengatakan kalau pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi putusan, maka pihak yang menang dapat memasukkan permintaan lisan ataupun tulisan kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut pada pasal 195 untuk menjalankan keputusan tadi, maka Ketua Pengadilan menyuruh pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan selama 8 hari. Artinya kita ajukan permohonan kalau ada orang nggak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, ya, maka kita harus ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, di mana Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan teguran unmanding, dan setelah unmanding itu 8 hari harus dilaksanakan isi putusan tadi oleh si pihak yang dikalahkan, atau dalam hal ini adalah debitur, ya. Kalau seandainya debitur tidak melaksanakan itu, maka barulah dilakukan proses eksekusi. Apa yang dimaksud eksekusi? Ini harus didudukkan dulu. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan upaya paksa. Kenapa? Karena tidak mau pihak yang dikalahkan atau debitur melaksanakan isi putusan pengadilan yang sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dengan sukarela. Nggak mau dia bagus-bagus melaksanakan isi putusan, terpaksa memakai upaya paksa. Itulah eksekusi. Jadi harus diingat, orang yang dieksekusi itu adalah orang yang bebal. Kenapa? Dia nggak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, padahal dia sadar dia udah kalah. Itu dia. Jadi jangan kadang-kadang gini kita, gawat ini main eksekusi aja gitu. Yang dieksekusi itu orang yang bandal, orang yang bebal. Kalau dia nggak bebal, nggak mungkin dia dieksekusi paksa seperti itu. Kenapa? Ya kan sudah tahu Anda kalah. Anda nggak patuhi isi pengadilan. Kalau di luar negeri, Anda tidak mematuhi isi putusan pengadilan yang sudah ingkrah, itu namanya contempt of court. Bisa masuk penjara si pihak yang dikalahkan tadi. Tapi di sini kan tidak ada ketentuan seperti itu. Kalau di negara-negara lain, di Singapura atau di negara-negara Anglo-Saxon yang lain, nggak kamu laksanakan isi pengadilan, contempt of court, pelecehan pengadilan. Seperti itu. Kalau di kita kan nggak, contempt of court kita melihat mungkin menyalakan HP lah di ruang sidang, atau bising di ruang sidang, atau mungkin bersikap tidak sopan atau dan sebagainya. Nggak terlalu sempit contempt of court kita. Kalau di luar negeri itu masuk tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, itu contempt of court. Seperti itu. Nah, inilah perubahan rezim terkait dengan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 tadi. Nah, ini pertimbangan hakimnya, ya kan? Pertimbangan hakimnya pertama, di pasal 15 ayat 2 itu nggak mencerminkan pemberian perlindungan hukum yang setara kepada pihak-pihak, khususnya debitur. Kenapa debitur sini dia memang dalam banyak praktik, ya, memang debitur ini ya selalu menjadi pihak korban lah. Korban karena gimana ya? Memang dalam prosesnya itu kita sering lihat penagihannya tuh dengan cara-cara yang kasar. Ada bahkan di tengah jalan diberhentikan. Bagaimana, bayangkan gini lah, kamu lagi jalan sama pacarmu gitu kan, naik mobil yang belum lunas cicilannya, dan kamu nggak bayar mobil cicilan tuh 3 bulan. Tiba-tiba lagi jalan sama pacarmu, lagi PDKT, di stop sama debt collector, yang tadinya naik mobil jadinya jalan kaki. Pasti kamu auto diputusin kan gitu. Ya kan? Nggak jelas abang ini ya kan? Pasti orang mikir gitu kan. Nah, itu kan istilahnya kan merendahkan harga dirimu juga, martabatmu direndahkan gitu loh. Secara nggak langsung ya. Bagaimana kalau seandainya kamu lagi jalan gitu kan, atau sama calon mertua gitu, naik Fortuner tapi masih nyicil gitu kan, belum udah nunggak 3 bulan, tiba-tiba lagi jalan, di stop debt collector gitu kan, di stop, dirampas, akhirnya kamu calon istrimu atau calon pacarmu dan calon mertuamu
jalan kaki. Nah, itu kan memalukan. Ya kan? Bayangkan, tentunya si cewek itu pasanganmu itu yang mau kamu deketi pasti ilfil samamu. Percayalah. Kenapa? Teman saya dia mengalami hal seperti itu. Nah, jadi itu kan sama aja kayak merendahkan harkat martabat orang, ya kan? Orang lagi jalan lagi apa gitu tiba-tiba disuruh pulang jalan kaki. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang menurut hakim Mahkamah Konstitusi itu nggak benar gitu. Ditambah ada lagi kadang-kadang pakai kekerasan, bahkan ada sampai pemukulan, penganiayaan, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini akhirnya menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan tadi. Kemudian titel eksekutorial itu kalau dia dipersamakan sama putusan pengadilan, maka idealnya dia pelaksananya harus sama seperti pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ikuti prosedur pasal 196 HYR seperti itu. Lalu terjadi dalam praktek terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama. Kalau dalam perjanjian fidusia ini seolah-olah finance itu di atas, debitor itu posisinya di bawah gitu. Kenapa? Ya mereka sih kan kita debitor itu ya bisa kena pres gitu. Bayangkan gini, dalam beberapa kasus bahkan ada debitur dia nunggak mobilnya sudah ditarik, ya kan? Sudah ditarik perusahaan finance, kemudian mau ditebus dia, mau dibayar dia cicilannya gitu kan. Misalnya dibayar nunggak lah 3 bulan. 3 bulan taruhlah 20 juta gitu. Nah, mau dibayar 20 juta, tapi finance ini malah membebankan biaya-biaya lain, misal biaya penarikan, biaya segala macam dan sebagainya. Sehingga katakanlah biaya penarikan, biaya administrasi, judulnya biaya administrasi lah katakan. Biaya administrasi karena nunggak itu katakan dikenakan biaya 15 juta gitu. Atau mungkin 20 juta, 1:1 sama tunggakan itu. Itu kan nggak fair ya. Itu kan nggak fair. Kenapa ya besar amat gitu biaya administrasinya gitu. Alasannya ya karena mereka harus bayar debt collector untuk narik kendaraannya. Masa ya kali gitu kita harus membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyiksa diri kita sendiri. Ya nggak sih? Kita debt collector datang merampas ya kan, merampas kendaraan kita. Biaya untuk itu kita yang bayar gitu loh. Itu kan hal yang menurut sebagian banyak orang itu nggak fair gitu. Akhirnya apa? Ini benar-benar nggak equal posisinya dan itu tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Ini kan antara debitur dan kreditur, ini kan timbul hubungan hukum keperdataan berdasarkan perjanjian. Kalau dia sudah berdasarkan perjanjian, harus ada kesetaraan, equal kan harusnya. Nah ini enggak seperti itu, makanya akhirnya MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tadi. Nah, lalu substansi perjanjian itu adanya ketidakseimbangan ini tadi, ketidakseimbangan baik antara si debitur dan kreditur. Lalu ada di sini keadaan jadi bebas secara sempurna dalam berkehendak, dan kehendak itu dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu yang fundamental. Ini tadi saya bilang, gara-gara posisi nggak sepadan, nggak seimbang, nggak equal dia. Jadi kayak ada yang terkekang di sini. Itu siapa? Pihak yang lemah. Siapa itu? Ya si debitur. Sehingga apa? Ini nggak boleh. Kalau seandainya dalam kita membuat perjanjian pasal 1320 harus di situ ada kebebasan berkehendak. Di mana kita mau bebas secara berkehendak kalau posisi kita di bawah tekanan seperti itu. Nah, ini pasal 15 ayat 2. Ada 2 pasal sebenarnya. Nah, ini konsekuensi logisnya juga. Ini ilustrasinya orang ditagih debt kolektor kadang-kadang dipukulin. Ya kan, kadang-kadang ada cara-cara yang kurang manusiawi, bisa ancaman fisik atau psikis, ya kan, terhadap si debitur yang dia mengabaikan hak-hak debitur sebagai seorang manusia gitu. Nah itu dia. Dia manusia juga. Masa kamu itu melakukan perlakuan yang bisa dibilang merendahkan harkat martabat seseorang sebagai manusia seperti itu. Nah itu yang pasal 15 ayat 2. Sekarang ada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di sini dikatakan, kalau debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kuasa sendiri. Nah, pengaturan ini fokusnya untuk memberikan kepastian hukum kepada si penerima fidusia atau kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia secara serta-merta, dan ketentuan ini memiliki kelemahan khususnya terkait dengan pemaknaannya itu seolah-olah si kreditur merasa seolah dia orang yang paling leluasa
Lu nggak bisa bayar, udah aku jual sendiri gitu. Makanya untuk bisa menjualnya, aku rampas sendiri mobil itu dari dirimu, lalu aku jual. Seperti itu. Nah, tapi dalam praktek kadang-kadang dirampas seperti itu, harusnya kan kalau ada hasil penjualan itu lebih kan, lebihnya dikasih ke debitur, dibalikin. Ini enggak ada infonya sama sekali, udah main rampas gitu aja. Nah, ini kan tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ya debitur udah bayar cicilan juga gitu kan. Kan udah ada dikeluarkan sejumlah uang untuk oleh debitur untuk membayar mobil tadi, seperti itu. Nah, penerapan pasal ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan jaminan dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum antara debitur dan kreditur, serta perlindungan hukum terhadap hak milik dari si pemberi, fidusia atau debitur itu cenderung disampingkan. Akhirnya apa? Mahkamah Konstitusi menganggap ada di sini ketidakjelasan kapan cedera janji itu terjadi, ya kan? Dan dianggap telah terjadi dan kapan terjadinya dan siapa yang berhak menentukan bahwa telah terjadi cedera janji. Kenapa? Jadi begini, kan dibilang debitur cedera janji. Oke, kalau cedera janji si kreditur boleh jual sendiri. Pertanyaannya, apa parameter dalam menentukan debitur cedera janji? Sehingga apa? Kalau menurut MK gini, kalau dalam perjanjian fidusia tidak dimuat klausula terkait cedera janji yang menentukan tindakan seperti apa yang diklasifikasikan cedera janji dan kapan si debitur dikatakan cedera janji, maka itu pasal 15 ayat 3 ini dianggap makna cedera janji di pasal 15 ayat 3 ini tidak bisa digunakan seperti itu sepanjang tidak ada klausul cedera janji dalam perjanjian fidusia atau perjanjian kredit utang piutang antara si debitur dengan si kreditor, seperti itu. Nah, MK di sini mengatakan 15 ayat 2 atau 15 ayat 3 Undang-Undang 4299 inkonstitusionalitas. Sehingga MK berpandangan eksekusinya ini nggak boleh dilakukan sendiri oleh debt collector atau oleh perusahaan fidusia, perusahaan leasing maksud saya, tapi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 196 HR atau 206 RBG, kecuali sudah jelas dan terang pemberi fidusia mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Maka kalau terjadi seandainya seperti itu, ya maka kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri. Itu boleh-boleh saja. Boleh eksekusi nggak melalui pengadilan kalau secara sukarela debitur mau mengakui dia cedera janji dan dia serahkan barang tadi. Tapi kayaknya mustahil. Di Indonesia ada orang mau seperti itu. Orang aja kalau seandainya dia bayar mobil, kredit mobil, cicilan yang nggak lunas, nunggak, pasti dia lari. Mobilnya disembunyikan. Kalaupun mau ditarik, pasti itu dicincang mobilnya. Tadi kalau bahasa apa dulu ditukar-tukar lah. Misalnya, kalau dulu kan ada orang, yuk bannya ditukar sama ban ini gitu kan. Baru dipreteli lah. Misalnya kayak mesinnya ditukar sama itu biasanya itu dibawa ke jalan. Biasanya ini contoh nih misalnya kalau dulu sepeda motor lah misalnya ya, udah mau ditarik leasing itu mah yang punya kendaraan itu yang mau ditarik itu motor dibawanya ke jalan asrama atau ke jalan bintang, itu motor dicincang. Jadi misalnya part yang bagus ditukar sama yang nggak bagus, part yang bagusnya itu dijual, ya kan? Baru misalnya ada body-bodinya yang lecet-lecet itu diganti, body-bodinya masih mulus diganti sama body-body yang lecet, baru body yang mulus itu dijual. Hasil selisihnya itulah dikantongi sama si debitur. Bahkan seperti itu. Sebenarnya serba salah juga. Kadang-kadang debitur nggak 100% juga kreditur salah. Kadang-kadang ada juga debitur ini yang nakal gitu. Debitur ini. Kenapa? Memang dia yang salah. Sebenarnya dia yang salah. Kenapa? Ya dia nggak bayar cicilan. Cuma memang kadang-kadang satu sisi ada juga cara-cara menagih kreditor ini yang kurang pas mungkin. Nah, namun ada pengecualian di mana pemberi fidusia akan kecil kemungkinan pemberi fidusia itu mau mengakui dan menyerahkan objek fidusia tadi itu seperti yang saya bilang berat, sehingga kalau ini bisa saya simpulkan tetap pelaksananya mau nggak mau ya harus dieksekusi jaminan fidusia tadi ke pengadilan negeri seperti itu. Nah, selain itu MK juga mengatakan frasa cedera janji di pasal 15 ayat 3 tadi itu hanya dapat dikatakan konstitusional kalau dimaknai ada cedera janji yang tidak ditentukan secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur. Artinya sudah disepakati dulu antara debitur dan kreditur mengenai batasan cedera janji itu seperti apa. Itu dia.
Dengan kata lain, kalau seandainya dalam perjanjian itu belum ada klausul cedera janji, maka itu ketentuan 3 ini nggak bisa digunakan ya oleh si debitur oleh kreditur untuk menjustifikasi debitur telah melakukan prestasi. Sehingga kalau ada sehingga akan memberikan kejelasan kapan si debitur cedera janji, kapan dan tidaknya seperti itu. Kalau dia sudah diperjanjikan, maka perbuatan cedera janji itu dalam perjanjian fidusia sudah disepakati sehingga ketika debitur terbukti melakukan perbuatan non prestasi, maka kreditur memiliki hak untuk melaksanakan haknya sebagaimana pasal 15 ayat 3 yaitu untuk menjual aset. Berarti gini, dieksekusi dulu dimohonkan eksekusi ke pengadilan, disita oleh pengadilan barangnya, baru diserahkan kepada kreditur, maka kreditur habis itu menjual. Punya hak dia untuk menjual seperti itu. Oke. Ini materi hari ini terkait dengan jaminan kebendaan dalam utang piutang. Sampai sini yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada? Izin Pak, pengen penasaran aja Pak, kalau misalnya misalnya eksekusi tadi dari hakim gitu kan, kalau misalnya dia tidak melaksanakan apa yang dilakukan, apa yang diamanatkan lah waktu proses pengadilan itu. Nah, apakah siapa Pak yang mengeksekusinya, atau dari pihak pengadilan kah, atau dari pihak polisi kah, atau gimana Pak? Kalau misalnya eksekusi itu berada pada pengadilan dengan mandat ketua hakimnya Pak. Gimana? Boleh diulang? Ini Pak, kan kalau kita tahu kan tadi ada eksekusi sendiri atau parate, itu ya memang pihaknya sendiri. Satunya lagi ada eksekusi kalau udah sampai pengadilan dan inkrah gitu kan Pak. Nah, kalau masih bingung sih Pak, kalau misalnya yang eksekutorialnya si dari ketua pengadilan itu kepada yang harusnya membayar mengembalikan atau membayarkan utang ganti rugi itu siapa Pak? Apakah polisi ataukah pihak dari pengadilan juga, atau gimana Pak? Untuk mah, coba bisa lagi, bentar. Ini Pak, kalau eksekutorialnya dalam pengadilan yang sudah inkrah tadi Pak, kan itu dari mandat ketua hakim ketua itu kan Pak. Ini cerita putusan pengadilan ya. Nah, itu yang eksekusi itu apa dimandatkan ke polisi untuk biar eksekusi, atau ada lagi badan yang untuk mengeksekusinya gitu Pak? Atau dari badan pengadilan ya Pak? Jadi gini, kalau eksekusi putusan pengadilan itu, yang mengeksekusi itu adalah aparatur pengadilan, dalam hal ini ada jurusita. Namun dalam pelaksanaannya, mereka boleh minta bantuan pengamanan ke Satpol PP atau kepada kepolisian atau kepada aparat TNI. Jadi misalnya, ya kan, si A menang nih sengketa, ya kan? Ya, Pak. Kan dia mau mengeksekusi nih, karena si pihak yang dikalahkan, si B misalnya yang kalah itu nggak mau melaksanakan isi putusan, maka dia ajukan permohonan eksekusi, lalu ketua pengadilan melakukan teguran atau unmanning, 8 hari setelah unmanning tetap nggak dilaksanakan, maka dilakukan eksekusi. Oleh siapa? Oleh pengadilan melalui jurusita. Nah, nanti jurusita itu bisa minta pengamanan gitu ya Pak ya? Ya, minta bantuan pengamanan, minta bantuan pengamanan kepada aparat baik kepolisian TNI Polri agar eksekusi itu bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kerusuhan. Kenapa ya? Bisa aja kan sering kamu undang untuk video-video eksekusi. Ya. Oleh orang parang-parangan di situ, bentrok dan sebagainya. Untuk menghindari hal itulah maka diperlukan bantuan aparat keamanan untuk mengamankan berjalannya eksekusi tadi. Seperti itu. Karena juga melihat juga Pak kemarin kayak soal ada teman bapaknya jurusita, tapi kok tiba-tiba ada polisi, mungkin ya polisi juga bisa jadi jurusita, ternyata jadi pengaman gitu ya Pak ya, sebatas pengamanan saja gitu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ada? Mas? Tidak lagi kayak Pak. Oke. Baik, kalau seandainya tidak ada, mungkin untuk hari ini kita padakan dulu sampai di sini untuk kuliahnya. Materinya kan saya share. Tolong di list dulu ketua kelas materi apa aja yang sudah kita bahas dari UTS sampai sekarang, setelah UTS ya sampai sekarang, supaya biar bisa saya tentukan substansi untuk UAS kita. Oke?
dengan materi presentasi kelompok juga ya Pak, berarti rutinnya. Oh iya, masukkan juga itu. Oke. Tolong dibuat listnya ya. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, jangan lupa untuk berita acara dan Ya, dokumennya benar, Pak. diupload ke HGCR ya. Oke, mungkin itu aja adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.